Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, yang terus kita nikmati sampai hari ini. Waktu pagi hari ini kita datang bersama-sama bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji, disembah. Dan Tuhan bertahta di atas pujian, penyembahan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih buat kasih setia yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Tak berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang menerima kami apa adanya. Sungguh kami bersyukur. Suatu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali kita katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
utusanmu, aku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak dipuji disembah, Kau yang layak ditinggikan diagungkan selamanya. Selamanya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu Yesus, Yesus. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab tidak ada yang sama sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji disembah, ditinggikan diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu
namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi di surga. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan, semua lutut bertelur menyembahmu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kami menyembah. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, Engkau selamanya baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Kau sungguh baik. Engkau satu-satunya yang kami sembah. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Sebab itu kami andalkan Engkau dalam hidup kami. Kami berserah hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau.
sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Tiada yang mustahil bagi yang percaya kepada-Mu. Sebab itu biarlah Engkau dapati hati kami percaya kepada-Mu. Dan kami mengalami penggenapan janji-janji firman. Kami percaya sebab kami mengasihi-Mu. Dan kami percaya firman-Mu, Tuhan. Apa yang tak pernah kami dengar, yang tak pernah kami lihat, bahkan yang tak pernah timbul dalam pikiran kami, semuanya Kau sediakan bagi kami yang mengasihi-Mu. Dan biarlah Kau melihat hati kami, Engkau mendapati hati kami mengasihi-Mu, Tuhan. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami mau mengasihi-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang tidak memandang rupa dan harta kami, tapi Kau menilai isi hati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau jadi, biar Kau temukan di dalam-Mu
aku hidup, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sungguh kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat lupa, kau bukan Tuhan yang memandang hamba, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku, selama hidup ku menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang hamba, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup ku menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami bersyukur kami punya Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang peduli akan hidup kami, Bapa yang menerima kami apa adanya. Engkau tidak memandang rupa dan harta kami, tapi Kau mengasihi kami tanpa syarat dengan kasih-Mu yang sempurna. Sebab itu biarlah selama kami hidup Tuhan, kami juga mau terus mengasihi-Mu. Selama kami hidup, biarlah hidup kami menyenangkan-Mu. Dan kami tahu satu-satunya hidup yang menyenangkan adalah hidup melakukan firman-Mu, hidup berpadanan dengan firman. Terima kasih Kau berikan Yesus bagi kami untuk menebus hidup kami. Terima kasih Kau berikan Roh Kudus untuk menuntun kami, untuk memampukan kami melakukan firman. Sehingga semakin hari kami boleh semakin serupa dengan-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Oke, silakan istriku.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Kita kembali akan melanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini di 2 Tawarikh pasal yang ke-14, masih tentang kisah Raja-Raja Yehuda, dan hari ini adalah raja yang ketiga, yaitu Raja Asa. Kita akan baca lebih dahulu 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Raja Asa kemenangan atas Zera. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri itu masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zera, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zepata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya itu. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh belajar lagi dari Raja Asa, bagaimana dia hidup berharap dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kalau kemarin kita membaca kisah dari ayahnya, yaitu Abia, yang di sini dikatakan di ayat yang pertama bahwa ternyata Abia hanya memerintah 3 tahun saja. Dari kisah ini juga kita bisa melihat bahwa Abia itu hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Seperti yang kemarin dikatakan suami saya bahwa memang Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk melanjutkan janjinya kepada Daud. Karena Tuhan memegang janji setianya kepada Daud. Jadi Tuhan juga memakai Abia, dalam artian sekalipun Abia itu tidak hidup benar di hadapan Tuhan.
walaupun dia berteriak kepada Tuhan, memohonkan kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia. Itu semata-mata Tuhan mau, karena Tuhan terikat perjanjian dengan Daud, dan hanya lewat pada saat itu Rehabiam memilih anak dari istri yang dikasihinya, yaitu Maaka, sedangkan Maaka itu anak Absalom. Kita tahu siapa itu Absalom, dan maka terpilihlah Abia. Tetapi hidup Abia dia tidak membersihkan dirinya seperti apa yang dilakukan oleh Asa pada pembacaan kita pada pagi hari ini. Asa memerintah sampai 41 tahun. Dan kita juga 2 hari ke depan, kita juga akan melihat bagaimana sepak terjangnya Asa di dalam memerintah. Dan seperti yang sering disampaikan bahwa pada zaman perjanjian lama ini ada banyak kisah yang ditulis, dan Esra yang menulis Tawarikh ini, ada hal-hal yang menjadi peringatan bagi kita untuk tidak kita lakukan, tetapi yang baik juga harus kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari Asa, itu adalah hal-hal yang baik yang dia lakukan. Memang 2 hari ke depan kita akan mengetahui bahwa Asa pun tidak finishing well. Dalam masa pemerintahannya 41 tahun, dan sangat disayangkan di akhir-akhir pemerintahannya tinggal 5 tahun dia tidak finishing well. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimanapun firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar kepada kebenarannya, dan hal-hal yang baik itu kita mau lakukan. Nah, di dalam pemerintahan Raja Asa, firman Tuhan jelas mencatat Asa melakukan pembersihan diri, kalau boleh bisa dikatakan, dari pengaruh lingkungan istana yang di mana ada penyembahan berhala, dan kita juga tahu bahwa anaknya Absalom itu yang menjadi neneknya, menjadi ibu surinya itu adalah Maaka, dan Maaka itu penyembah Asyerah. Asa pun berani, kalau kita nanti baca 2 hari kemudian, dia berani mengusir ibu suri supaya dia dia berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mencemari hidupnya. Jadi dari bacaan yang kita belajar pada pagi hari ini, kita juga boleh melihat Asa sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia tidak hanya seperti suami saya katakan kemarin, hanya seperti demo, ketika butuh Tuhan, teriak, Tuhan bisa tolong kok. Tuhan itu setia. Seperti yang saya katakan, ketika dia mengikat perjanjian dengan Daud, dia setia, dia menolong Abia, sekalipun Abia itu tidak hidup benar. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana ketika kita hidup benar, kita boleh membersihkan diri kita dari hal-hal yang bisa mencemari hidup kita, untuk kita terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Percayalah, kesetiaan Tuhan itu Tuhan lakukan lebih baik gitu daripada kemarin. Ternyata Abia hanya memerintah 3 tahun, tetapi melalui Asa, Tuhan pakai Asa itu selama 41 tahun. Dan banyak hal yang Asa lakukan di 15 tahun pertama pemerintahannya, dia melakukan banyak hal untuk supaya kerajaannya dan bahkan dirinya itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jadi dari bacaan ini kita boleh belajar bagaimana Asa hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Dia berharap sepenuhnya, dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dalam peperangannya, kita juga belajar bahwa ketika dalam masa aman, ketika 15 tahun pertama Raja Asa memerintah, pemerintahannya itu aman, tidak ada peperangan. Ketika di Ethiopia itu, kalau saya search di Google, peperangan menghadapi
Ethiopia itu di tahun pemerintahan yang ke-15. Berarti dari 1 tahun sampai 15 tahun pertama pemerintahannya itu aman. Dan apa yang dilakukannya? Dia memberantas ini ya, seperti yang kita sudah baca, memberantas bukit-bukit pengorbanan yang mempengaruhi hidupnya dan juga kerajaannya, sampai kepada di di ayat di mana dia akan berperang itu di tahun yang ke-15. Dan sepertinya mirip ya, kalau kita baca tadi itu mirip dengan kisah yang kemarin ketika 400 harus melawan 800. Di sini juga 1 juta lebih, sedangkan pasukan Asa itu hanya 580-an. Dan tetapi firman Tuhan jelas mencatat bahwa Tuhan yang memberikan keamanan atas pemerintahan Asa. Nah, poin yang saya dapatkan begini Bapak Ibu. Ketika kita mau hidup benar, kita sudah mengambil keputusan untuk terus hidup benar, biarlah hidup kita itu terus benar di hadapan Tuhan. Hidup kita itu, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak tahu, memang mungkin kita ada di zona nyaman, kita baik-baik saja. Tetapi ada waktunya, ada masanya juga kita akan menghadapi permasalahan, persoalan. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengajarkan kita untuk hidup kita itu ya tetap lakukan hal yang benar. Kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang percayalah, sepanjang kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Asa. Sepanjang dia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, tangan Tuhan itu tetap menolong dan menyertai dia. Dan juga biarlah sepanjang umur hidup kita seperti firman Tuhan berkata, ketika engkau memulainya itu dengan roh, maka engkau harus mengakhirinya itu dengan roh. Ketika kita memulainya bersama Tuhan, mari kita mau akhiri hidup kita ini tetap ada bersama Tuhan. Itu Bapak Ibu yang saya dapatkan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, itu bukan saat kita cari Tuhan, saat dibutuhkan saja seperti kemarin ya, yang kita baca melalui hidup Abia. Tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa kita punya backing. Kalau saya boleh katakan, kita punya Tuhan di belakang kita itu yang kuat dan perkasa. Jadi berapa besar pun persoalan yang kita hadapi di hadapan Tuhan, percayalah bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang kuasanya tidak terbatas, yang akan terus menolong dan menopang kita. Dan dari poin ini juga, dari kisah Asa ini juga, saya boleh belajar bahwa ketika Asa tetap tenang dalam menghadapi segala sesuatunya, dia bisa berdoa dan dia bisa bertindak benar. Ketika justru di masa-masa dia tenanglah, dia juga membawa rakyatnya untuk bersama-sama datang menghadap Tuhan. Maka ada banyak hikmat Tuhan yang Tuhan berikan bagi Asa. Seperti firman Tuhan berkata juga, ketika kita tetap tinggal tenang, maka kita bisa berdoa. Dan kita bisa mendapatkan banyak hikmat Tuhan dari hidup tetap tinggal tenang. Nah, inilah Bapak Ibu 2 poin yang bisa saya dapatkan dari perikop pembacaan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang perkasa, kita punya Tuhan yang kuat dan kuasanya itu tidak terbatas. Dan juga poin yang kedua, marilah kita tetap tinggal tenang. Di dalam sekalipun zona nyaman kita boleh tetap hidup mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran dan tetap setia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada suami. Oke, terima kasih.
Jadi sekali lagi, hari ini kita diingatkan Tuhan, bagaimana Tuhan mau kita hidup baik dan benar di pemandangan mata Tuhan. Ini sekali lagi bukan bicara tentang hidup yang sempurna, tapi bagaimana kita mempunyai sikap hati untuk kita hidup baik dan benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tentu sekali lagi ada kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus yang akan membantu kita, menolong kita, memampukan kita untuk kita hidup baik dan benar. Karena sekali lagi seperti kemarin saya katakan, hidup mengandalkan Tuhan itu bukan hanya semata-mata kalau lagi punya masalah, doa, teriak, minta Tuhan tolong. Bukan. Tetapi hidup mengandalkan Tuhan itu adalah penyerahan total hidup kita kepada Tuhan, dan buktinya adalah kita mentaati seluruh firman Tuhan. Jadi sekali lagi kita lihat 3 hari terakhir ini, bagaimana renungan kita sejak dari Raja Rehabeam yang akhirnya diizinkan Tuhan ditawan supaya dia bisa membedakan apa bedanya ikut Tuhan sungguh-sungguh dan ikut dunia. Dan dari kemarin dan hari ini kita sudah diajar bagaimana kita diajar untuk hidup benar, hidup mengandalkan Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang maha besar, Tuhan di pihak kita, Tuhan bisa menolong kita dengan caranya yang ajaib. Sekalipun sepertinya persoalan, permasalahan yang kita hadapi itu jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Kalau kemarin 400 banding 800.000, hari ini 580.000 banding 1 juta lebih, 1 juta pasukan plus 300 kereta, itu berarti kan kereta masing-masing juga ada orang pasukan yang mengendarainya. Jadi, tapi kita melihat bagaimana untuk orang-orang yang hidup baik dan benar, bagaimana untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan bela, Tuhan tolong. Jadi hari ini, apapun situasi yang sedang kita hadapi, mungkin engkau sedang berkata, masalahku jauh lebih besar dari kemampuanku. Iya, tapi ingat seperti poin yang istri saya sampaikan tadi, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar kuasanya. Bahkan kuasanya tak terbatas. Sebab itu mari terus hidup andalkan Tuhan. Dan sekali lagi hidup pengandalan kita kepada Tuhan itu bukan hanya serta-merta kalau ada masalah kita berdoa, bukan. Tapi mengandalkan Tuhan itu artinya kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita pada kedaulatan Tuhan, pada otoritas Tuhan. Dan itu artinya setiap hari, setiap saat kita tunduk pada otoritas Tuhan. Kita taat kepada setiap perintah Tuhan. Itu arti hidup mengandalkan Tuhan. Jadi mari bangun gaya hidup ini, walaupun tadi sudah sempat disinggung oleh istri saya, beberapa fase ke depan kita akan melihat kisah tentang Asa yang akhirnya nggak finishing well, tapi saya berdoa, saya berharap setiap kita boleh finishing well. Seperti apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia yang istri saya juga tadi sudah sampaikan, kita yang sudah memulainya di dalam roh, biarlah sampai akhir hidup kita, kita juga tetap tinggal di dalam roh. Selamat datang bagi beberapa teman, ada Ko Hendra dan istri, ada Ko Ahi, ada Along, Meliana, dan kita berdoa ke depan semakin banyak teman-teman pria mengajak istrinya, karena salah satu poin yang kemarin saya ajarkan di camp pria, kan kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus itu adalah hal yang sama. Nah, apa yang Yesus lakukan? Yesus itu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun. Dia mencari wajah Bapaknya, dia menyembah, dia bersyukur, dan dia bersekutu dengan Bapaknya. Dan saya berdoa, semakin banyak pria-pria yang menjadi serupa dengan Kristus, paling tidak dengan satu hal saja dulu, bangun pagi-pagi waktu hari masih gelap. Nah, jadi saya berdoa kita sudah memulainya hal yang baru, dan berkali-kali saya harus katakan saya memberi apresiasi bagi Bapak Ibu yang sampai hari ini masih taat setia ikut Koramdeo setelah hampir 3 tahun. Yang sekali lagi saya katakan gak mudah memang untuk membangun kebiasaan baru, bangun pagi-pagi.
Tapi saya mau katakan, apa yang sudah kita mulai di dalam roh, kita mulai bangun pagi, menyembah Tuhan, belajar firman, itu hal yang baik. Dan mari sampai akhir hidup kita finishing well, sampai kita mendengar Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang baik dan setia, masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih istriku. Jadi mari terus hidup mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Oh, Willy yang doa hari ini ya. Ya, Doa untuk Meli ya. Meli masih dirawat ya. marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah mengingatkan kami selalu Tuhan. Untuk selalu mengandalkan-Mu. Baik itu dalam keadaan apapun Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar Tuhan daripada masalah-masalah apa yang kami hadapi. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa kami berdoa Tuhan, tubuh Vincent Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau selalu memberkati Bu Vincent Tuhan, berkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Berkati apa yang ia kerjakan Tuhan. Biarlah ia berfungsi sebagai penolong Tuhan untuk Pak Heri Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan, biarlah keluarga ini menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Cemeli Tuhan, istrinya Ko Hengki. Bapak, bila ada tubuh yang sakit, apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu Engkau sembuhkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap tubuh pencernaan, apapun yang sakit pada hari ini Tuhan, kami percaya Engkau angkat bulir-bulir-Mu menyembuhkannya Tuhan. Kami serahkan Cemeli ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau memberkatinya Tuhan. Berkati juga Ko Hengki Tuhan, suaminya, berkati semua anak-anaknya Tuhan, berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk peserta camp pria pada tanggal 11 sampai 13 kemarin Tuhan. Biarlah pria-pria yang baru selesai keluar dari camp ini Tuhan, mempraktikkan nilai-nilai yang mereka dapat di dalam camp itu Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan, mereka bisa setia kepadamu Tuhan. Mengasihi istri-istri keluarga, baik pun anak-anaknya Tuhan. Mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dari camp itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan, para pria Tuhan, untuk melakukannya Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu, tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para anggota Koramdeo, baik yang hadir maupun tidak hadir pada pagi ini Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga kami ke dalam kuasa tangan-Mu, Engkau yang memberkati, menyertai, melindungi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, khususnya para pemimpinnya Tuhan, baik dari presiden sampai jajaran terbawah Tuhan. Kami serahkan para pemimpin ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau kasih roh takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan mereka Tuhan berasal daripada-Mu. Membawa bangsa ini menjadi lebih baik Tuhan. Lebih damai sejahtera, lebih makmur semuanya Tuhan. Hasil bumi apapun itu Tuhan bisa dimanfaatkan dengan baik Tuhan untuk kemakmuran bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga para TNI dan Polri Tuhan. Biarlah mereka bisa menjalankan tugas menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Tuhan,
Kalau sebentar kami akan masuki hari baru ini bersama dengan Engkau, di dalam penyertaan-Mu, jaga lindungilah kami, tutup bungkus kami semua dengan kasih darah Yesus, pasukan malaikat-Mu yang berkawal, memagari, menyertai keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan melangkah. Biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Pak Heri, terima kasih Oke, semuanya. Mr. John. Terima kasih juga Bu Henry. Ya, kami dulu leave dulu ya. Bye. Oke, Mr. John. Gimana Ko Hendra? Mantap.